أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalawatu wassalamu ala rasulinal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyunal karim sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Bapak pembina yayasan, pengurus yayasan yang kami hormati, Bapak Prof. Haryono, Bapak Bejo yang kami hormati, dan seluruh tamu undangan, Ibu Eyang Aminah yang kami hormati, Bu Indra, Bu Lis, dan semuanya yang kami hormati. Mohon maaf, bingung saya menyebut satu yang mana gitu. Kemudian juga para santriku, semua panitia, Masya Allah. Sebenarnya nggak ada rencananya sambutan ini, nggak ada. Pak Imawan, nggak ada sebenarnya. Ini kita supaya acara bisa lebih meriah karena kadung foto saya ada di situlah. Nah gitu. Ya, biasanya giliran saya megang mic itu untuk penggalangan dana biasanya. Nah gitu. Untuk narik-narik, ayo infak begitu. Tapi ya bismillah lah. Naam, saya sampaikan jazakumullah khairan katsira kepada semuanya jamaah yang telah hadir di tempat ini. Masya Allah, keberkahan bagi kita semuanya insya Allah. Sehingga Allah pertemukan kita di tempat yang mulia ini. Seingat saya mengadakan acara besar ini 2 kali ini. Dulu dengan Ustadz Syihab, dan doa-doanya terjawab. Di antara doa Ustadz Syihab pada waktu itu, satu, tempat ini nanti akan menjadi tempat yang orang-orang jangankan nasional, internasional akan kesini. Bener, Syekh dari Sudan sudah kesini, Syekh dari Riyadh juga kesini, Syekh dari Ngawi juga kesini, Masya Allah. Nah, gitu. Ini Syekh Etan gitu. Tidak lupa di sini di tengah-tengah barisan ini ada simbok saya yang tercinta, Masya Allah, beliau ada di barisan ibu-ibu tentunya. Kemudian jamaah semuanya, di antara doanya lagi yang disampaikan oleh beliau, bahwa di sini nanti akan menjadi tempat orang-orang untuk mencari ilmu. Masya Allah, 17 dikirim oleh Allah, walaupun ada 2 yang kemudian ada hal yang kita tidak jadi untuk menerimanya, sehingga kita posisikan 16 yang kita terima hari ini. 2. Yang ketiga, masih ingat dulu kalimat Ustadz Syihab menyentuh hatiku. Ketika beliau kita ajak keliling, beliau bilang, mana sih Ustadz menaranya? Saya bilang, itu loh. Apa beliau bilang? Masa menara kok ngerong? Kalimat itu yang membuat hati saya bangkit. Masya Allah. Jadi saya bangkit, masa dibilang menara tuh ngerong? Enggak. Bismillah. Kita akan jadikan menara itu meninggi, menguat, dan mengguncang tinggi ke langit insya Allah. Bahkan nanti pesawat lewat itu, ya tetap lewat. Sehingga kami memiliki semangat yang kuat dengan kekuatan dari Allah Ta'ala, didukung jamaah semuanya. Ini bukan penggalangan dana loh ya. Saya, inti pengajian ini adalah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, untuk menyampaikan tanah yang ininya dulu dikuasai oleh mereka dengan izin Allah berada di pangkuan Islam. Allahu Akbar. Kajian merdeka Pak ya? Merdeka, Allahu Akbar. Kok beda-beda sih? Oke, saya berdiri biar kelihatan agak tinggi. Oke, kalau udah datang bilangin ya. Karena kita kajiannya ini sambutan plus isian gitu aja ya. Pokoknya terserah lah ya. Saya kan ketua panitia, nah gitu. Lebih bingung mau nyampaikan apa lah, beliaunya belum datang. Oke, jadi jamaah, kalimat-kalimat Ustadz Syihab itu kemudian membuat kami bergetar untuk meninggikan menara ini. Dengan izin Allah, Masya Allah, ada tambahan-tambahan yang kita lakukan. Bahkan kemarin kita rencanakan
Kalau kita sampai ke 25 meter dari menara ini, kan 25 meter nih. Filosofinya karena ini dulu dibeli 2,5 M. M-nya bukan mangewunan nih Pak Imaman ya, M-nya miliar. Akhirnya Masya Allah kita rencanakan, kita tinggikan dengan biaya 550, insya Allah ibu-ibu nanti bisa ke menaranya. Mana ya, ini. Sampai di situ tuh nanti, ini bisa ngelihat Mekah Madinah. Insya Allah. Bawa HP tapi, bawa HP. Terus sampai di atas itu kemudian harus ada internet tentunya ya. Mekah Madinah gitu di atas itu nanti. Masya Allah gitu. Amin gitu. Jadi setelah ini silahkan Bapak Ibu, kalau menurut saya kalau langsung pulang kayaknya rugi deh. Harus jalan-jalan dulu, tangganya udah kita bikinkan bukan eskalator, tangga biasa dari sebelah sana. Masya Allah. Nah sehingga kemarin jamaah itu banyak kesini jamaah. Saya yakin hari ini nggak ada yang tersesat kan? Nggak ada kan jamaah? Hah? Ada? Nggak ada ya? Seandainya itu tersesat, saya bilang bukan tersesat lah, rihlah. Gitu ya. Kemudian setiap ada jamaah kesini mesti tanyanya, Ustadz menaranya mana? Saya bilang menaranya ya, masa menara kayak gitu toh Tat? Sehingga orang itu kalau kesini jalannya gini, menara mana toh Tat gitu. Ya Allah, akhirnya kita tinggikan insya Allah. Dan ini menjadi bukti kita semuanya bahwa Islam itu tinggi. Al-Islamu ya'lu wala yu'la. Islam itu adalah tinggi dan tidak ada lagi yang meningginya insya Allah. Belum datang? Oke, nggak masalah. Kata Ustadz Hidayatullah, dai itu di dada iso. Di dada iso. Namanya dai, di dada iso. Jemaah, tadi barusan saya dengan teman-teman RDS rekaman. Ya, sebagaimana kemarin kita sampaikan bahwa kemerdekaan ini harus kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Kita mentadaburi surah An-Nasr. Yuk kita baca dulu yuk surat An-Nasr. Hafal ibu-ibu? Tadi Ar-Rahman juga hafal kan? Fabi ayinya atau yang lainnya juga? Kayaknya yang nirukan cuman Fabi ayi ala irabbikum atau diban, habis itu diam. Habis itu Fabi ayi ikut lagi gitu. Terasa masalahnya. Oke, kita baca An-Nasr bareng-bareng dari ta'awud. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allahumma arhamna bil Quran. Hafidzah semua ternyata. Masya Allah. Hafidzah, yang bapak-bapak juga hafid. Masya Allah. Kalau yang surat-surat terakhir aja hafal, apalagi yang awal-awal. Gitu. Ya kan? Kalau yang akhir hafal berarti yang awal lupa. Is very ngelotok gitu loh. Gitu. Karena yang akhir aja hafal, kan biasanya yang sulit itu kan yang awal nih. Yang akhir nanti jadi hafal. Karena yang ya itulah. Oke. Jamaah, maka kajian merdeka memang kita harus isi dengan kemerdekaan yang benar. Dikatakan bahwa di situ Allah mengatakan, Muhammad jika datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kalian dan kamu menyaksikan orang-orang masuk Islam berbondong-bondong, fasabbih, maka bertasbihlah. Bihamdi rabbik, dengan memuji Rabbmu, wastaghfir, dan beristighfarlah, memohon ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba, karena sesungguhnya Allah itu zat yang maha penerima taubat. Jadi kemerdekaan harus kita isi dengan hal-hal yang positif. Di antaranya tasbih. Tasbih itu untuk mengesahkan Allah. Maka ketika Allah berkalam, wa qalu takhadallahu walada subhanah.
Ya, ketika mereka mengatakan Allah itu memiliki anak, maka kita jawab subhana, maha suci Allah, yang nggak mungkin Allah itu seperti makhluknya yaitu memiliki anak. Maka kita subhanallah itu begitu. Ibu-ibu kalau dzikir subhanallah cepat atau pelan-pelan? Subhanallah, subhanallah, atau ada yang lebih cepat daripada itu? Suben, ya. Subuh gitu. Apalagi kalau dulu saya pakai apa itu namanya tasbih, semakin muternya cepat berarti imannya semakin tinggi. Subhanallah, seret. Jadi satu kali tok itu. Ya. 33 kali itu cuma subhanallah, seret. Oh. Semakin lambat semakin imannya kurang, semakin cepat semakin masya Allah. Kayaknya dulu gitu. Ternyata kata ulama semakin didalami. Jadi tasbih itu begitu. Yaitu mengisahkan Allah hakikatnya. Maka nggak ada kesyirikan. Kalau udah merdeka, lah kok masih syirik? Ini merdeka belum ya namanya? Belum. Maka karena dulu di sini jadikan tempat syirik berarti belum merdeka. Maka ketika di sini jadi tempat tahfidz menjadi merdeka. Masya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bihamdi rabbik fasabbih bihamdi rabbik. Kemudian kita diperintahkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak syukur. Maka kalau syukur, jadi kita tidak boleh harta itu dihambur-hamburkan. Makan kerupuk, kalau Ustadz Fatkur ini mengkritisi. Kalau 17 Agustus masa makan kerupuk lombanya itu. Ingat ibu-ibu. Kalau lomba makan kerupuk itu berdiri atau duduk? Iya kah? Iya ya. Terus habis itu maamnya langsung pakai mulut atau pakai tangan? Kok apal semua? Oh panitia? Astagfirullah. Ya, jadi banyak orang-orang yang begitu. Lombanya makan kerupuk berdiri, kemudian dia pakai langsung mulut. Habis itu dia dalam keadaan tergesa-gesa. Habis itu kira-kira rupuknya banyak yang rontok nggak? Banyak, mubadir kan. Daripada kayak begitu mending uangnya buat bangun menara. Gitu. Gitu. Sini 1.000 aja kita terima kok, apalagi 10 juta. Apalagi 100 juta gitu. Aku nggak masalah galang dana loh Pak Imawan ya. Oke, lanjut lagi ke materi kita tadi. Saya tuh kalau di sini ingat menara terus gitu loh jamaah. Jadi kalau belum selesai kayaknya kok saya mau menyampaikan materi itu kurang enak gitu loh. Cie-cie gitu. Pak Imawan ini nggak ada minum buat saya. Panitia, walaupun saya ini ustadz pengganti ya ada hak minum kan? Itu loh, masya Allah tega banget gitu. Oke, antum juga nggak dapat? Ya Allah, orang yang terdolimi itu doanya mustajab. Ya Allah, mudahkanlah menara ini untuk segera sukses ya Allah. Orang yang terdolimi itu doanya mustajab. Ya Allah, kalaupun tidak 3 bulan, 2 hari pun saya terima ya Allah. Menara ini bisa selesai ya Allah. Gitu aja kalau kita terdolimi itu gitu berdoa. Oke, kemerdekaan. Jadi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bihamdi rabbik kita memuji Allah Ta'ala. Kita dengan tahmid kita mengatakan bahwa kemuliaan itu ada di sisi Allah Ta'ala. Barang siapa yang dia dekat Allah maka dia akan mulia. Barang siapa yang dia membantu fisabilillah, dia akan mulia. Barang siapa yang dia menafkahkan hartanya fisabilillah, dia akan mulia. Sedangkan orang yang dia pelit dengan hartanya, dia bukanlah orang yang mulia. Barang siapa yang dia terlalu rakus dengan hartanya, bukanlah dia orang yang mulia. Dan saya yakin semua yang hadir di sini adalah orang-orang mulia. Orang-orang yang termulia dari orang-orang yang mulia. Sehingga jangan sampai pulang sebelum mengambil bagian dari ciri-ciri orang yang mulia. Kalau sampai tidak meninggalkan kebaikan, muliakana. Muliakana atau muliakana? Kan bahasa Indonesia, muliakana. Oh, gitu. Oke. Saya ini tadi ada jamaah pengajian tuh mandang saya tuh gini terus. Oh iya.
Ini Ustadz Nur Islam atau bukan sih gitu, pakai belangkon kayak begini. Ada yang pro, ada yang kontra, sehingga hari ini jamaah saya terpecah menjadi dua kelompok. Satu pro dengan ini, satu kontra dengan ini. Tak tanya yang kontra kenapa? Karena saya nggak dikasih. Oke, kok belum datang? Udah, beliaunya. Oke, ada sedotnya. Allah, Bismillah. Jamaah yang berbahagia, insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Fasabbih bihamdi rabbika. Maka banyak kita bersyukur kepada Allah. Di antara bentuk syukur adalah bagaimana agar kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita bawa untuk dekat dengan Allah Ta'ala. Allah karuniakan kita ilmu itu untuk mengajak kepada kebaikan umat. Allah berikan kita nyawa ini kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Allah berikan nafas kita gunakan untuk mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Allah berikan kita harta kita untuk perjuangkan fisabilillah insya Allah. Di antaranya adalah membangun menara Quran. Kok itu terus sih bayangan saya? Ya tentu, saya dengan jamaah semuanya ini sudah sangat akrab sekali. Dan di antara antum, Masya Allah ada yang sebulan 50, ada yang 10, ada yang 20, ada yang 1 juta. Barakallahu fikum. Itu bagi kami adalah sebuah kekuatan. Jadi kita tidak perlu khawatir untuk kejayaan Islam, Allah akan menolong kita. Maka udah terbit kerjasama dan dibantu oleh teman-teman di 3 Serangkai, buku kita sudah terbit. Belum dibagikan kah? Ada di kantor depan Ustaz. Ya, alhamdulillah sudah terbit. Fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir. Dan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sering kita ada senandung astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya. Bareng-bareng yuk. Astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya. Satu lagi jamaah. Astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya. Jamaah yang berbahagia, maka dalam mengisi kemerdekaan kita harus banyak beristighfar kepada Allah Ta'ala. Karena terkadang banyak isian-isian ketika para mujahid, para pahlawan muslim yang telah memerdekakan Indonesia ini dengan darahnya, dengan tumpahan dan segala yang dia milikinya, kemudian kita berleha-leha dalam mengisinya. Ada yang mohon maaf ya, ngisi kemerdekaannya dengan dangdutan Udo. Ya, dangdut. Saya nggak anti dengan kebudayaan, saya suka sekali. Tapi janganlah kebudayaan yang mengandung unsur-unsur yang maksiat. Ya, kalau sampai begitu nanti dangdut itu yang artinya dangdut itu apa sih artinya? Kendang, dangdut gitu tak? Itu nanti bisa terplesetkan kalau tidak hati-hati gitu loh. Bisa dang itu artinya apa? Dang itu, dang gagin, dang itu apa? Cepet, dut, hah? Dut itu mati ya? Dangdut berarti? Dangdut, tuh ya kan? Ya, kalaupun bukan orangnya, hatinya kadang-kadang yang mati. Maka anak-anak kita tahfidz Quran di sini nggak boleh dengarkan dangdut. Lah kemarin kok ada dangdut Ustaz? Itu kan dari luar, kan nggak bisa kita halo suara itu. Jadi masya Allah, jamaah insya Allah dimuliakan oleh Allah Taala. Maka dengan adanya istighfar ini, wujud sebagai penghambaan kita kepada Allah bahwa kemenangan ini sebenarnya bukan karena kita, karena Allah Ta'ala. Nabi Muhammad SAW dari Madinah kemudian masuk ke Makkah untuk mengadakan futuhat, kemenangan, pembukaan. Itu usahanya, itu ikhtiarnya, tetapi kemudian dengan izin Allah, Allah berikan kemenangan, itu karunianya. Sama dengan disampaikan Ustadz kita, ketika kita melakukan tawaf, kita melakukan sa'i,
Sa'i yang melelahkan dengan izin Allah akhirnya akan menghasilkan zam-zam. Seperti tempat ini juga begitu. Kita usahanya kemana-mana, setelah itu Allah berikan zam-zam yang terbaik. Masya Allah. Jamaah insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka kalau kita mengisi kemerdekaan dengan 3 hal tadi, insya Allah Allah akan berikan kemenangan yang sesungguhnya. Tetapi kalau kita tidak memberikan dari 3 hal ini, maka sungguh hakikatnya kita bukan orang yang merdeka, tapi kita masih terjajah. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ikuti saya, merdeka. Allahu Akbar. Merdeka. Allahu Akbar. Nah, karena nggak akan merdeka kecuali dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cara mengisi kemerdekaan harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Untuk itu jangan sampai ada generasi-generasi kita yang tidak merdeka. Dia tidak paham siapa Robnya. Dia tidak paham bagaimana ibadahnya. Dia tidak paham bagaimana temannya. Dia tidak paham bagaimana apa yang harus dia makannya. Maka ini sesungguhnya bukan kemerdekaan, melainkan ini adalah penjajahan. Coba jamaah, sekarang itu gaya anak-anak kita itu udah macem-macem. Ada yang rambutnya potongan koza. Koza itu kerok separuh, disisakan separuh. Ada yang potongan jalur tumo. Mulai banyak jalan tol, ternyata tumo pun dibuatkan tol. Maka tumo sekarang punya yaitu e-tol. Ya, karena apa? Rambutnya dibuat macam-macam. Ya, ada juga kemudian yang para ibu-ibu, bukan ibu-ibu di sini dan bukan yang saat ini ada di sini dan yang bukan nanti keluar dari sini, tapi ibu-ibu yang belum mendapatkan petunjuk. Ya, jadi ada yang nggak kuat untuk memakai hijab. Ada yang nggak mau pakai jilbab, katanya jilbab itu panas, sumuk. Coba kalau saya tanya, ibu-ibu pakai jilbab panas nggak? Masya Allah, panas nggak? Masya Allah, panas nggak? Masya Allah, gitu. Ada sebagian ibu mengatakan, saya masih kuat menahan panasnya di dunia Ustadz daripada panasnya di akhirat. Masya Allah. Yang bapak-bapak juga begitu. Nggak ada bapak-bapak di sini yang rokok. Tuh lihat. Nggak ada bapak-bapak di sini yang minum khamr. Tuh lihat. Nggak ada bapak-bapak di sini yang galak sama istrinya. Saya tanyanya ke sana, kenapa ibu yang jawab? Bapak-bapak ada nggak yang galak sama istrinya? Saya tanya bapak-bapak, ibu diam. Oke, sekali lagi, bapak-bapak ada nggak yang galak sama istrinya? Tuh, nggak ada. Coba saya cross check kebenaran ini. Ibu-ibu pernah dimarahin suaminya nggak? Oh, bener-bener yang ke tempat ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Masya Allah. Ya, belum datang Ustaz. Materi saya udah hampir habis ini. Oke, jamaah insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka sebanyak dosa yang kita miliki, kalau kita istighfar kepada Allah pasti akan diampuni oleh Allah. Maka karena kita selama ini mungkin keliru dalam mengisi kemerdekaan, hari ini kita harus taubat. Ya, ibu-ibu pernah ikut lomba apa waktu kemerdekaan? Enggak pernah ikut. Saya pernah balap karung. Tapi saya kecemplung dalam karung itu. Ya, bukannya terlalu kecil saya, tapi terlalu besar karungnya. Ya, karena panitia pada waktu itu tidak memberitahu yang dipakai karung apa. Bayangan saya warnanya putih, ternyata warnanya coklat, dan itu karung goni. Masya Allah. Dan sehingga saya mengalah. Ya, karena saya terbungkus dalam karung itu dan nggak bisa bergerak. Ya. Jamaah yang kami hormati, maka ada kadang-kadang sesuatu yang kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan, tapi prinsipnya jangan sampai ada isian-isian yang justru menjauhkan diri kita dari Allah Ta'ala. Termasuk ini kita mengisi kemerdekaan. Beberapa waktu yang lalu saya dipanggil oleh Kodim, diajak bicara, kok kenapa acaranya kok pas upacara? Masya Allah. Saya bilang, Pak, inti upacara itu apa sih? Satu, mengenang pahlawan. Kita menang hari ini jamaah. Pangeran Diponegoro,
Pahlawan atau bukan? Mujahid atau bukan? Kartosuwiryo, pahlawan atau bukan? Mujahid atau bukan? Mujahid. Ya, itu mujahid. Cut Nyadin, pahlawan atau bukan? Mujahidah atau bukan? Sangat pahlawan. Jadi kita hari ini menghormati para pahlawan yang telah berjuang untuk memerdekakan Indonesia dari cengkraman orang-orang kafir. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita lanjutkan. Kemudian ketika ada amalan-amalan yang kita waktu itu keliru ngisi dalam kemerdekaan, maka perlu kita beristighfar dengan istighfar yang benar, karena sesungguhnya istighfar itu akan menjadikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang berbahagia, insya Allah dimuliakan oleh Allah ta'ala. Kemudian karena nanti ini waktunya sudah sangat larut Ustadz, apakah kita bisa masuk ke agenda-agenda berikutnya yang tersusun di berikutnya? Udah mendekati. Oke, untuk mengisi mungkin kita panggilkan Ustadz Ismail dulu untuk membaca lantunan Al-Quran, karena rencananya sebelum Ustadz Rifai, Ustadz Ismail. Oke, Ustadz Ismail. Oke. Sambil kita menunggu beliau, Masya Allah, Alhamdulillah, Ustadz Salim Afilah sudah datang, dan saya pun sebenarnya juga Nur Islam Afilah sebenarnya. Karena saya punya anak namanya Filah, maka bolehlah disebut Ustadz Nur Islam Afilah, gitu. Tapi supaya tidak kembar, saya nulis aja. Masya Allah, kita sambut kedatangan beliau dengan merdeka dan takbir. Merdeka, Allahu Akbar. Merdeka, Allahu Akbar. Merdeka.